Cek cek cek, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Di video kali ini kita akan coba menyelesaikan tugas Lab 2 Enhancing Your Network Defensive Skills. Nah, jadi sedikit disclaimer, jadi sekarang ada acara di rumah. Jadi untuk suara-suara di background teman-teman abaikan aja karena ini lagi banyak keluarga di sini. Nah, tapi kita akan fokus pada tugas. Nah, jadi kalau kita buka tugas seperti biasa, assignment atau tugas ada di paling bawah, lalu di atas ini ada teoritis yang sangat panjang sekali dan pastinya sangat berguna untuk teman-teman pelajari. Nah, jadi kita seperti biasa akan fokus pada penugasan. Nah, jadi untuk penugasannya secara garis besar ada dua di sini yang kita diminta untuk lakukan. Untuk yang pertama kita akan coba analisis domain tiktok.com dengan Nmap. Lalu yang kedua kita akan coba pantau traffic dari ini Wireshark. Nah, jadi saya masih sama ya. Nah, jadi untuk pengerjaan pertama Nmap kita akan langsung saja. Jadi kalau teman-teman sudah buka VM-nya, kita langsung buka terminal. Ini sangat sederhana ya teman-teman. Jadi untuk melakukan scanning dengan Nmap kita kan ditanya berapa banyak port yang ada di domain tiktok.com, disuruh mention dan juga layanannya. Nah, jadi kita perlu parameter khusus untuk menampilkan layanan yang ada di port itu. Lalu buat operating system, nah kita diminta untuk scan juga operating systemnya. Nah, kalau pakai Nmap kita bisa pakai perintah sudo. Kita harus pakai sudo ya. Nah, kalau normalnya kan begini, Nmap. Lalu untuk dapatkan service dan layanannya juga versinya kita bisa pakai SV minus S kecil lalu V. Nah, saya kebiasaannya pakai ini juga script. Ini script untuk membantu kita melihat siapa tahu ada celahnya di port-port atau service itu. Nah, lalu untuk operating system kita pakai capital O. Nah, tapi untuk parameter capital O ini yang untuk operating system kita perlu akses root. Nah, makanya kita harus pakai sudo di depan. Jadi perintah lengkapnya sudo nmap minus sv minus sc minus o capital lalu tiktok.com. Nah, domain yang kita diminta cek kan ini tiktok.com. Nah, jadi kita langsung aja. Jadi kalau teman-teman sudah ketik, kita enter. Nah, kita dimintai password seperti biasa, masukkan password. Nah, jadi kita tunggu dulu seperti biasa ya, agak makan waktu, mungkin sekitar 1-2 menit, tapi enggak apa-apa lah. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi hasil dari Nmap kalau kita lihat dari starting sampai ke OS paling bawah, kita dapati hanya ada dua port yang terbuka, ada port 80 ya, ada port 80, lalu ada port 443. Nah, sebenarnya agak anomali di sini nih karena tadi waktu pertama kali saya scan, waktu saya ngerjakan tugas, servisnya ini kelihatan namanya itu Amazon CloudFront. Nah, sekarang tinggal CloudFront ya. Nah, ini kalau kita coba tes sekali lagi, semoga ada lebih presisi. Jadi saya sudah kerjakan tadi. Kalau saya coba kembali ke tugas, nah ini saya sudah. Oh, kita ngapain liatin? Kita lihat screenshotnya aja. Nah, kalau tadi di scan pertama saya, ini kelihatan jelas nih. Kalau yang tiktok.com itu pakai ini Amazon CloudFront HTTPD. Nah, kalau di sini kenapa ada jadi TCP wrapped? Artinya tadi di scan pertama saya itu saya masih diizinkan nge-scan. Nah, untuk yang kedua kalinya kemungkinan saya sudah difilter sama firewallnya mereka. Nah, tapi dari hasil scan pertama saya tadi hasilnya seperti ini ya. Dia nama layanannya Amazon CloudFront HTTPD di port 80. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari tugas yang pertama, berapa banyak port yang terbuka? Ada dua. Lalu mention port dan service-nya. Nah, untuk portnya ada port 80 dan juga 443. Nah, kalau 80 tadi yang Amazon CloudFront, 443-nya pasti SSL ya untuk itu tadi layanan Amazon CloudFront webnya tadi. Nah, jadi teman-teman tinggal jelaskan aja di sini. Lalu untuk pertanyaan operating system yang digunakan sama TikTok apa? Nah, kalau kita lihat di bawah OS and service detection perform. Nah, tapi di sini di wagen warning OS can result may be unreliable. Nah, bla 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 bla. OS fingerprintnya not ideal. Nah, kenapa? Karena ya
domain sebesar tiktok.com itu mustahil mengizinkan yang namanya scan operating system terhadap server mereka, karena itu bagian dari celah juga. Nah, jadi sepertinya dari servernya domain tiktok.com itu sudah melakukan filtering untuk mencegah orang-orang melakukan scan terhadap sistem operasi mereka. Nah, jadi itu untuk nomor satu. Jadi untuk nomor satu sederhana sekali, kita tinggal jalankan nmap lalu selesai. Nah, untuk tugas yang kedua, ini mungkin agak panjang dan mungkin makan durasi 80% dari video ini. Nah, jadi untuk yang Wireshark, ini kita diminta sebuah tugas yang ini nih. Create a simple website with your name on it. Oke, kita diminta buat halaman web artinya. Ini sebenarnya agak rancu sih, ini kita disuruh bikin website. Ini kita maksudnya pakai domain kita sendiri atau hanya ada unsur nama kita di dalam websitenya. Tapi kalau saya lihat, saya baca dengan secara logis juga, mustahil kita diizinkan, kita diminta untuk buat domain karena itu pasti bayar. Dan kita harus sewa hosting segala macamnya. Nah, jadi pasti kita cuma diminta aktifkan Apache service di VM kita, lalu buat website sederhana. Nah, idenya saya itu kita buat form login. Nah, kenapa kita form login? Karena di sini ada tugas untuk mengcapture traffic. Nah, capture traffic kita di ini apa, the website with your name. Oh iya, lalu ada portnya juga. Nah, tapi kenapa saya agak bilang ini agak repot kalau misalnya kita harus beli domain segala macamnya, meskipun bisa kita atur ya nanti di di hostnya ini untuk domain lokal, tapi kita akan fokus biarlah dia pakai IP address saja, karena ini kayaknya agak ini kalau kita bikinkan domain sendiri misalnya muhammadrizki.com itu agak di luar nalar tuh ya. Dan kalaupun kita ngaturnya secara lokal itu agak makan waktu dan repot dan di luar dari teori yang diajarkan. Nah, jadi kita akan fokus untuk nomor 2, kita akan buat sebuah halaman web di Apache 2 kita ya, kita akan buat sebuah web login. Nah, nanti dari login itu kita akan buatnya di sini nih, di virtual machine ini. Nanti yang ngetesnya itu dari Windows. Nah, jadi dari Kali Linux ini, CyberThreat ini bikin website, nanti yang ngetesnya dari Windows. Nanti Windows bakal coba login dan trafiknya ditangkap lewat Wireshark sama CyberThreat ini. Nah, jadi begitu alur kerjanya dia. Kita langsung aja ya untuk pertama, create a simple website with your name on it. Oke. Nah, jadi untuk bikin website seperti biasa, ini kita bersihkan dulu ya hasil dari TikTok tadi. Oh iya, ini yang sebelum kita kerjakan web, perlu teman-teman ingat untuk lab ini kan, CyberThreat, dia akan berjalan di, coba kayak saya buka di machine settings. Nah, di bagian jaringan ini sebenarnya yang penting dan perlu teman-teman perhatikan. Kayak kita bakal keluar dari konfigurasi dasar. Nah, kita kan tahu nih CyberThreat lab kita adapter 1 sama 2-nya itu pakai NAT network sama host only adapter. Nah, ini menyulitkan kita untuk menangkap atau memantau trafik jaringan. Kenapa demikian? Kalau pakai NAT network, ini tembusnya langsung ke internet. Dia nggak lewat lagi host kita, dan kita tidak bisa akses dia. Nah, kalau pakai host only, hanya host kita yang bisa berkoneksi ke dalam VM ini. Nah, sementara VM-nya tidak bisa koneksi balik, jadi mustahil bisa kita tangkap trafiknya. Nah, solusinya bagaimana? Kita akan matikan 2 adapter ini, lalu di adapter ketiga nanti, sebenarnya bisa sih diganti antara 2 ini, tapi di adapter ketiga nanti, untuk ini ya, biar kita nggak usah ganti-ganti yang di sini, kita aktifkan aja adapter 3, 1 sama 2 kita matikan. Kita akan nyalakan adapter ketiga dengan menunya bridge adapter. Nah, jadi saya akan jelaskan sebentar. Jadi kita fokus kembali ke VM-nya. Posisinya kan masih pakai NAT sama host only nih. Nah, kita matikan dulu pengaturan yang di sini. Nah, di sini TC Network Interface. Nah, kita buka. Nah, ingat kan waktu kita pertama kali jalan buat lab tugas, ini kan kita dia ada pengaturan sendiri dari Notion di Celerets. Nah, ini kita matikan dulu pakai tanda pagar seperti biasa. Lalu kita save, Ctrl S, lalu keluar pakai Ctrl X. Nah, jangan lupa perintahnya sudo nano etc network interface. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita matikan tadi, kita matikan aja mesinnya. Kita power off dulu, sudah power off. Biarkan mesinnya mati. Nanti setelah itu kita baru atur jaringannya dari mesin VM-nya. Nah, saya akan jelaskan sedikit juga soal teorinya bridge adapter dan kenapa kita lebih baik pakai itu untuk monitoring jaringan. Nah, jadi begini. Ini mesin VM saya yang CyberThreat. Nah, ini kalau kita buka setting di bagian network, ini kan adapter 1 dia NAT network. Ini yang saya bilang ini mustahil untuk kita pantau trafiknya karena dia langsung koneksi ke internet, enggak lewat perantaranya host kita lagi, Windows kita lagi. Ini kita matikan aja. Nah, lalu untuk yang host only adapter, kelemahannya
Windows kita, mesin utama kita, laptop kita itu bisa berkoneksi ke VM, ke CyberArk Lab-nya. Tapi dari CyberArk Lab itu tidak bisa koneksi ke kita, ke Windowsnya. Jadi mustahil kalau misalnya kita coba login websitenya lewat Windows, kan kita mau tangkap trafiknya. Tapi yang bisa koneksi cuma dari Windows ke kali Linux ke CyberArk Lab-nya, sementara dari CyberArk Lab yang notabene menjalankan Wireshark-nya tidak bisa menangkap koneksi dari Windows-nya. Nah, ini juga jadi kelemahan. Jadi untuk adapter 1, 2 kita matikan. Adapter ketiga, teman-teman silakan enable, lalu pilih di bagian bridge adapter. Nah, untuk namanya, teman-teman sesuaikan dengan nama dari, ini bukan nama hotspotnya ya, nama dari ini wifi cardnya teman-teman. Jadi kalau saya kan pakai ini, Atheros punya nih, namanya Intel Air dual band wireless bla bla bla. Nanti kayaknya otomatis terpilih itu tuh kalau teman-teman, tapi harus terhubung ke jaringan dulu ya. Jadi hotspot ini akan jadi media penengahnya kita. Ini kalau kita lagi pakai hotspot rumahan begini kan, buat akses internet, nonton YouTube segala macamnya. Nah, uniknya kalau kita pakai bridge adapter, mesin VM kita yang di CyberArk Lab, dan ini sebenarnya jadi mode paling umum dipakai di virtualisasi bridge adapter. Nah, CyberArk Lab kita itu akan dianggap seperti perangkat mandiri, perangkat secara utuh di satu jaringan ini. Jadi di jaringan yang ini, hotspot underground ini, dia akan dianggap, oh ada nih, ini mesin perangkat betul-betul nyata, padahal cuma mesin virtual, tapi dia akan dianggap seperti mesin yang betul-betul ada di jaringan itu. Jadi dari Windows kita punya IP sendiri, dari CyberArk Lab-nya juga dapat IP sendiri. Nah, jadi kalau masih pusing teman-teman, enable aja dulu. Di bagian adapter 3 kita pilih bridge adapter, lalu yang ini kayaknya otomatis default ya terpilih. Nah, kalau sudah teman-teman pencet OK. Nah, kalau sudah tinggal kita nyalakan mesinnya. Ini saya pastikan berjalan kan? Oke, berjalan. Sudah berapa? 11 menit. Oke. Oke, kita login seperti biasa, student, passwordnya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita terkoneksi nih di jaringan seperti biasa. Kita kalau ngeping Google juga itu bisa, ya. Ping Google kayak google.com gitu kan, itu juga bisa. Nah, kalau kita perhatikan, karena yang tadi di ATC Network Interface tadi sudah kita matikan pengaturannya. Nah, ini sudah betul-betul kita matikannya dari yang ini. Kalau ini nggak usah, ini bawaan sistemnya auto low. Oke, nah kalau teman-teman lihat dari config, ya di perintah config, ETH0 kan cuma sekarang tinggal ada ETH0 nih karena cuma satu adapter di mesin ini. Nah, teman-teman lihat IP-nya 192.168.155. Nah, di Windows kita kalau saya bukakan CMD, ini kalau teman-teman lihat IP config, ini kan jaringan wireless ya. Nah, lihat ini wireless bagian sini 192.168.128. Nah, sekarang mereka ada di jaringan yang sama. Jadi CyberArk Lab kita ini sekarang sudah dianggap ibarat kayak komputer nyata, komputer terpisah dari VirtualBox-nya, dari mesin Windows kita ini. Nah, itu keuntungannya kalau pakai bridge adapter, dan paling umumnya kita pakai memang itu, bukan host only sama NAT. Kayaknya itu memang untuk keperluannya ini, tugas-tugas di Celerate, makanya kita dipakaikan itu. Nah, kalau misalnya kita tes ping, lihat ya. Ini kita dari Windows yang CMD, kita akan coba ping ke sini, ke CyberArk Lab-nya 168.155. Nah, dia bisa masuk reply. Oke. Nah, kalau teman-teman coba lagi, kita juga coba balik ya. 192.168.1 berapa tadi yang di sini? Nah, 28.28. Nah, kalau dia gagal ngeping ya enggak apa-apa, jangan terlalu pusing. Yang penting ini kalau di mode bridge, yang penting ini mesin virtual kita terhubung ke jaringan yang sama di sini secara bebas, itu bisa dipantau dengan bebas trafiknya. Nah, kenapa dia gagal ngeping? Kemungkinan karena firewallnya di sini itu saya masih di firewall Windows saya itu saya masih aktifkan kayaknya. Oke. Nah, public network ini kalau saya matikan,
Nah, kenapa dia tidak mau? Kenapa ini? Nah, ini agak repot ya kalau teman-teman pakai ini apa firewall dari antivirus juga. Dia bakal bentrok nih. Ini teman-teman kalau misalnya kena masalah begini ya, apa? Kalau teman-teman nanti punya di laptop teman-teman nanti domain, private sama public itu matikan aja. Nah, di bagian sini kan ada nih, matikan aja dia. Nah, punya saya nggak bisa dimatikan yang bagian public networknya karena ini kayaknya tabrakan sama antivirus yang saya punya di sini. Jadi ya apalah. Ini saya penasaran juga gimana cara matikannya. Apa ini? Warn if any new real time firewall sudah off. Tapi ini kenapa malah kita pelajari begituan? Oke, bentar, saya penasaran juga sebenarnya nih ya. Kira-kira ada ini kan apa? Nah, turn defender. Oh, di sini bisa. Oh, harus lihat yang control panel ya, Windows Defender firewallnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang kita coba. Nah, sudah bisa tuh. Jadi itu dia solusinya. Jadi kalau teman-teman punya antivirus kayak punya saya, matikan dulu firewallnya. Buka di firewall yang versi settings juga ini firewall and network connection, matikan di sini. Ya. Kalau masih tidak mempan, buka yang di sini Windows Defender Firewall yang versi ini, yang versi control panel ini ampuh sepuh sudah ini. Nah, jadi oke. Jadi koneksi dari Windows ke Linux bisa, dari Linux yang cyber kita ke Windows juga bisa. Artinya traffic kita aman, siap untuk dipantau. Nah, sebelumnya itu tadi cuma pengenalan untuk jaringan. Nah, kita sekarang masuk ke bagian pembuatan website. Nah, karena untuk membuat website kita harus menjalankan ini, menyalakan dulu sistem ini ya, Apache-nya. Apache 2. Nah, kita jalankan. Kalau mau pakai service Apache 2 start juga boleh. Nah, tapi sekarang saya lebih nyaman pakai sistem CTL ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, sekarang kalau kita lihat statusnya. Nah, ini kan jalan nih. Kalau kita coba akses di browser kita, nah, kita tinggal masukkan IP-nya yang tadi ini 192.168.1.55. Nah, oke, jadi berhasil terkoneksi ya. Ini tampilan umumnya ini Apache di sini. Kalau kita Ctrl C, kita Ctrl C. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah bikin halaman web. Nah, sebenarnya saya sudah bikin di sini. Nih, lihat ya. Saya nggak bikin sih, kopas punya orang terus ngedit. Nah, saya akan pandu teman-teman untuk bisa bikin begini juga. Nanti hasil dari sini akan kita tangkap. Nah, ini kita ini kan ada folder login nih. Jadi kita ubah dulu posisi kita di sini di lab. Nah, ini ada folder login. Saya bakal hapus deh kalau begitu. Sudo rm-rf login. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah betul-betul tidak ada ya teman-teman. Ini sudah betul-betul kosong. Kita betul-betul start dari awal nih bikin webnya. Nah, untuk teman-teman yang mau dapat template form login tadi, ini nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ya. Jadi kita dikasih ini nih, source code HTML, CSS, JavaScript. Nanti saya akan buatkan yang satu untuk PHP juga. Untuk ini ngetes send responnya. Jadi untuk yang sederhananya kita bakal kopas punya orang di sini sama kita modifikasi. Ini kita Ctrl A. Ini untuk yang HTML ya, kita Ctrl A. Terus, nah di ini saya habis bersihkan layar tadi, teman-teman bisa pakai perintah clear tadi. Nah, jadi di sini di var www.html saya akan bikin satu folder baru. Kita harus pakai sudo ya karena ini lokasinya butuh akses root. Mkdir. Anggaplah saya bikin folder namanya login. Nah, sekarang sudah ada folder ini, folder login di sini. Tinggal kita masuk login. Nah, kan kosong nih. Kita sekarang ada di var www.html login. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan masih kosong. Kalaupun jadi langsung aja lah kita buat file. Kita pakai sudo ya, sudo nano index.html. Nah, ini untuk source HTML-nya kita buat di sini index.html. Jadi yang dari sini tadi kita kopas semua. Copy. Langsung kita Ctrl Shift V. Nah, itu kalau mau ngepaste di nano pakai Ctrl Shift V. Nah, ini biar aja dulu begini, nanti kita ada modifikasi di bagian sini. Nah, kalau sudah kita Ctrl S,
kita Ctrl X ya, habis simpan keluar. Sekarang yang bagian CSS-nya lagi. Nah, untuk CSS seperti biasa juga sama, kita pilih semua, kita copy. Terus kita buatkan nama filenya ini ya, style.css. Kalian boleh buat nama yang lain, nanti sesuaikan aja. Ini sudo nano style.css, Ctrl Shift V. Nah, sudah terpaste, Ctrl S untuk save, Ctrl X untuk keluar. Lalu untuk yang JavaScript, nah ini kita tunggu. Nah, kita kopas juga. Copy sudo nano script.js, Ctrl Shift V. Oke. Sip. Nah, sekarang kan sudah ada 3 file. Oh, saya buat satu lagi, sudo nano send.php. Oh, salah ini aja. Success.php. Nah, jadi ini sebenarnya cuma file dummy ya. Nanti nggak usah terlalu teman-teman pikirkan. Jadi pertama kita biasa pakai PHP, terus kita echo di sini berhasil login misalnya begitu. Oke, kalau sudah tinggal kita tutup, Ctrl S, Ctrl X. Nah, jadi sekarang kita punya 4 file, 1 halaman HTML, 1 JS, 1 CSS, 1 PHP. Nah, sekarang di HTML-nya ini kan induk dari halamannya. Kita perlu koneksikan nih yang CSS, JavaScript sama yang PHP ke dalam HTML sini. Aduh, orang dangdutan lagi, Po. Saya dekatkan dulu mikrofon. Oke. Nah, jadi teman-teman tetap fokus sama suara saya. Ini cobaan. Nah, ini kan sudah ada 4 file tadi. Kita masuk ke index.html. Nah, jadi di bagian sini kita akan linkkan CSS sama JavaScript-nya. Dan kita akan buatkan judul juga terlebih dahulu. Judul ini ya, judul websitenya. Jadi kita bisa pakai ini dulu. Besarnya suaranya. Nah, seperti biasa, head. Nah, di bagian head kita kasih title, anggaplah ini website Muhammad Rizky. Aduh, mampus sudah. Lalu, nah ini untuk menyambungkan CSS-nya kita pakai link href. Nah, karena file index.html ini satu lokasi dengan yang CSS, kita tinggal sebut nama filenya style.css. Lalu untuk type-nya, cocok. Habis href, ini relation-nya ini sebagai style sheet. Lalu untuk tipenya, ini teman-teman atur ke text or CSS. Nah, ini CSS-nya sudah aman nih. Tinggal yang ini lagi. Untuk JavaScript-nya, kita pakai script src. Tadi namanya kan script.js. Nah, itu sudah. Lalu untuk tipenya, itu teman-teman pakai text or JavaScript. Lalu tutup text script-nya. Nah, sekarang sudah nih. CSS sama JavaScript sudah terlink. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kalau kita Ctrl S, Ctrl X, kita save lalu kita keluar. Nah, kita akses nih dari Windows nih. Ini kan masih di sini. Masuk ke folder login, terus kita tembak yang index.html. Nah, sekarang sudah ada. Oke, sekarang sudah ada. Nah, kita mau bagaimana caranya saat kita pencet tombol ini sign in atau sign up. Itu dia bakal ini apa? Ngirim koneksi ke file success.php. Nah, itu kan biar bisa ditangkap karena yang ini masih dummy nih di sini. Kalau teman-teman lihat, kita edit kembali yang index.html. Nah, kalau teman-teman lihat, ini memang form tapi tidak ada button untuk submitnya. Jadi tidak akan ada traffic data yang muncul di sini. Nah, jadi caranya teman-teman, ini kita abaikan dulu untuk sementara, kita abaikan. Kita kembali ke bagian pengeditan. Aduh, orang dangdut di sini. Nah, kita masuk ya, perhatikan di bagian form. Untuk metodenya kita ubah jadi get ya. Action tetap. Nah, ini untuk actionnya kita bakal larikan dia ke success.php. Nama file tadi kan success.php tuh. Nah, terus kalau teman-teman mau ubah di sini judul websitenya tadi yang ini ya, yang ini dashboard, kita mau tambahkan lah misalnya kan ya apa, panel admin. Terus di baris keduanya sama-sama H1 juga website Rizky misalnya begitu kan. Bisa nanti dia namanya ya ada unsur nama kalian lah di sini. Kalau sudah turun ke bawah. Nah, dua benda ini ya teman-teman, yang href ini dua paling bawah, button 1, button 2. Ini kita bakal matikan. Jadi cara komentarinya ini pakai ini. Terus yang ini kita buang ya. Yang end button ini kita buang. Biar tidak mengganggu komentarnya. Nah, kalau sudah, nah
stop sampai di sini. Yang paling bawah, div yang paling bawah ini jangan diapa-apain, kita berhenti di sini. Nah, jadi di bagian bawahnya input, kita akan buat sebuah tombol untuk jadi parameter submit. Jadi untuk button, kita buat button tipenya submit, biar ada desain-desainnya. Kita bakal curi kelas dari sini. Kelasnya BTN kan? Nah, kelas BTN. Nah, lalu kita kasih tulisan login. Nah, kalau sudah kita tutup button, kita buat button kedua biar dia presisi karena di sini ada 2 tombol. Submit, lalu kelasnya juga sama-sama BTN. Lalu ini sign up istilahnya gitu. Nah, sign up. Sekian lama. Nah, sudah, jadi kita fokus. Nah, sudah kita edit seperti ini. CSS tersambung, JavaScript tersambung, title untuk websitenya sudah ada. Terus kita edit sedikit biar ada nama kita. Button juga sudah ada. Yang di paling bawah sudah kita matikan. Ctrl S, Ctrl X. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita refresh. Nah, nih sekarang ada unsur nama kita. Terus kalau tombol login sama sign up ini kita pencet, dia bakal ada ini apa? Koneksinya lari ke sukses.php. Jadi, nah ini kan sukses.php. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita coba masukkan email saya @gmail.com, lalu misalnya passwordnya ini password gitu kan. Nah, kalau teman-teman pencet login, dan ini harus pakai format email ya, karena JavaScript-nya ngaturnya begitu. Jadi kalau teman-teman lihat, nah bagian ini yang sebenarnya mau kita pantau di Wireshark. Nah, jadi kita kembali, kita refresh. Oke. Sekarang sudah siap nih untuk pemantauan. Nah, ini kita minimize saja. Lalu kita buka Wireshark. Nah, kita akan siap-siap nih pantau monitoring jaringan dari adapter ETH0. Nah, karena yang kita pakai sekarang kan ini, yang ETH0 kan, yang terkoneksi di bridge adapternya. Jadi koneksi kita di jaringan ini ya, di jaringan komputer kita itu kan lewat di sini nih. Kalau bagi Linuxnya itu ETH0, kalau buat kita kan di WiFi ini. Nah, jadi target monitoring kita adalah ETH0. Nah, ini teman-teman kalau misalnya klik 2 kali, nah ini belum ada traffic apa-apa. Nah, kalau teman-teman coba ngeping misalnya begitu ya, anggaplah kita coba ping ke sini kan 192, kita bakal coba ping Windows ya. Nah, untuk beberapa waktu, nah itu bakal tercatat nih ada ICMP di sini. Nah, ini ICMP itu untuk protokol ping. Protokol ICMP itu untuk ini ya, command ping. Ini kita Ctrl C. Begitupun sebaliknya tuh, kalau misalnya ada ping masuk ke tempat kita ya, 155, itu juga bakal tertangkap tuh. Nah, nih ada yang baru nih ICMP gini kan. Destinationnya ke 55, nanti balikannya begini. Nah gitu ya. Oke, kita fokus ke website tadi. Jadi kalau sudah berhambur begini, nanti saya akan kasih trik juga untuk bisa nangkap. Jadi, nah ini kan jaringan sekarang sudah dipantau nih pakai Wireshark lagi jalan. Anggaplah korban kita si Windows ini, dia lagi ini apa, coba-coba login begitu kan. Terus dia kasih masuk nih email sama passwordnya, password rahasia misalnya begitu. Nah, pas dia klik login, nah, oke, berhasil login nih. Kalau kita lihat nih, berhasil login. Yang dari PHP tadi ya kita buat. Nah, meskipun dia tercatat ya kalau pakai metode get di sini yang tadi kita atur di index HTML-nya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di bagian Wireshark, ini ada protokol HTTP sebenarnya di sini. Nah, ini ada protokol HTTP. Tapi kalau misalnya kita mau filter, bagian ini ya kita masuk ke sini, ada apply display filter, kita ketikkan HTTP, enter. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada traffic yang tertangkap di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sumbernya kan source-nya dari 128 dari Windows kita. Destinasinya ke CyberSlave ini yang 1.55. Nah, jadi ada koneksi nih dari Windows ke CyberSlave kita. Dia protokol HTTP, terus isi dari komunikasi mereka adalah ini. Ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini bagian plain text-nya nih di sebelah kanan sini. Nah, kita bisa lihat ya, anggaplah saya ini sebagai penjahat kan. Terus yang web kita tadi kan karena tidak ada SSL-nya. Ini kan ini not secure ya, cuma HTTP biasa, bukan HTTPS. Jadi kita bisa tangkap nih. Nah, emailnya kelihatan di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Emailnya email saya nih itu. Email saya @gmail.com, passwordnya password rahasia. Nah, jadi ini fungsinya Wireshark untuk pemantauan jaringan. Nah, jadi teman-teman tadi sudah bisa menjawab tugas yang ini. Create a simple website. Oke, sudah, kita sudah bikin simple website. Nih kita bikin simple website. Capture a traffic. Oke, capture the traffic sudah kita capture.
Terus capture screen with the following information, the website with your name. Oke, nih, ini websitenya dengan nama kita sudah kita tangkap. Terus port, sender and receiver and IP address. Oke, sudah ada tertangkap di sini. Protokol HTTP. Sendernya ini 128, destinasinya 155. Oke. Ini balasan balik ya dari server kita yang Cyber Lab ke Windows. Ini umpan balasan aja. Nah, ini yang penting di sini datanya nih. Untuk ngambil kredensial. Ini kalau dalam teknik hacking namanya sniffing. Jadi ini contoh demonstrasi sniffing berkedok tugas kita tadi ya. Oke, jadi teman-teman bisa lah sudah untuk screenshot hasil ini, tinggal teman-teman bawakan pembahasannya aja tadi. Jadi kalau laporan saya juga teman-teman bisa ada contohnya. Kalau laporan saya sederhananya begini sih. Jadi dari sini saya kasih lihat halaman web yang sudah ada nama saya di situ. Terus kalau dia berhasil seperti ini, interaksinya berhasil, terus pantauan dari Wireshark itu seperti ini. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk tugas lab 2, enhancing your network defensive skill. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam saya membawakan penyelesaian tugas yang ini, dan juga mohon maaf untuk segala intervensi suara di luar karena saya lagi ada acara keluarga di sini. Jadi mohon pengertiannya teman-teman semua. Ini saya stop, saya exit aja. Auto saving. Oke, jadi teman-teman itu dia untuk tugas kita. Semoga membantu. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian diskusilah di grup tolong, karena saya banyak kesibukan di luar teman-teman. Selain kerja, saya juga temani teman-teman mahasiswa untuk diskusi dan kajian dan sejenisnya. Jadi oke teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.